Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersman Arif dari Forum News Network. Konflik antara pengurus besar Nahdlatul Ulama di bawah kepemimpinan duet Yahya Stakuf dan sekjennya Saifullah Yusuf dengan PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar atau Caimin itu kian memanas. Yahya Stakuf secara terbuka menyatakan sikapnya sikap tegas PBNU mengapa akan mengambil alih PKB dari tangan Muhaimin. Dia mengibaratkan PBNU sebagai produsen mobil dan PKB adalah mobil yang rusak. Karena itu harus ditarik kembali dari pasaran. Pernyataan inilah yang dibalas oleh Muhaimin bahwa yang rusak itu adalah Yahya dan Saifullah Yusuf. Muhaimin bahkan menyindir dengan keras, itu kalimatnya ini sarkas sekali ya. Emang siapa lu? Sabtu kemarin ketika berbicara kepada wartawan di Universitas Islam Sultan Agung di Semarang, seusai pelantikan pengurus wilayah wilayah NU Jawa Tengah, Yahya Stakuf membuat analogi yang cukup keras mengapa PBNU itu bertekad mengambil alih PKB dari tangan Muhaimin. Kemarin kan ada produk mobil yang sudah dilempar ke pasar, sudah laku. Ternyata ada kesalahan sistem mobilnya, ditarik kembali produknya untuk diperbaiki sistemnya. Itu kata Yahya Stakuf hari Sabtu kemarin. Sebelumnya ketika menyampaikan sambutannya pada pelantikan tuh Yahya Stakuf juga menyatakan dia mendapat pengarahan dari Mutasyar PBNU, Kiai Haji Mustafa Bisri yang notabene adalah paman kandungnya. Dia mendapat wejangan agar PBNU itu tidak boleh di bawah negara. Nah, kalau di bawah negara aja tidak boleh, kata Yahya Stakuf, ya tentu saja PBNU juga tidak boleh di bawah partai politik. Memang sejak awal saya bersama teman-teman PBNU telah mencanangkan agenda-agenda strategis yang sangat mendasar, yang kalau disarikan itu mencakup dua matra agenda besar, yaitu repositioning dan konsolidasi. Repositioning itu artinya menata kembali kedudukan NU, baik kedudukan NU sebagai satu kesatuan di tengah berbagai macam elemen masyarakat yang lain, maupun kedudukan dari berbagai macam komponen di dalam NU itu sendiri satu sama lain. Saya bersama teman-teman PBNU sowan kepada Mustasyar Kiai Ahmad Mustafa Bisri dan mohon pesan beliau, wasiat beliau kepada kami, dan beliau mengatakan NU harus berada di atas negara. Ini pesan dari Mustasyar PBNU, dan itu artinya bahwa NU harus mendudukkan kepentingannya ya, mengatasi berbagai macam kepentingan parsial yang ada di negara ini, supaya NU mampu berkontribusi untuk terus menyangga keutuhan bangsa dan negara ini. Ya. Jadi di bawah negara saja nggak boleh, apalagi cuma di bawah partai, tidak boleh. Nah, ini penting untuk dipahami, dan kemudian juga kita akan mata ulang juga komponen, karena di NU ini ada banyak komponen, ada struktur NU, ada lembaga-lembaga, ada banom-banom, dan lain sebagainya. Ini harus kita tata ulang. Pernyataan terbuka Yahya Stakuf bahwa PBNU akan mengambil alih kembali PKB atau dalam bahasanya dinilai sebagai produk yang laku di pasaran, tapi ada kesalahan sistemnya, karena itu harus harus diperbaiki, itu kemudian mendapat respon dari Caimin yang tidak kalah kerasnya. Melalui akun X-nya, Caimin menyampaikan seperti ini. Prestasi perolehan PKB pada pemilu 2024 diakui semua pihak dan kita syukuri sebagai keberhasilan kader-kader yang tidak lagi bergantung pada siapapun. Itu unggahan dari Caimin melalui akun X-nya @caiminno. Digembosi Yahya dan Saiful di pemilu malah membuat perolehan PKB meningkat tajam. Omongan Yahya dan Saiful nggak laku. Yang rusak itu Yahya sama Saiful, kok PKB ditarik-tarik untuk ikut rusak. Apa nggak semakin menurunkan tingkat kepercayaan pada PBNU? Melanggar khitoh yang ditegaskan mereka sendiri, mempolitisir NU, nggak laku kok lanjut mempolitisir PKB. Emang siapa lo? Anda sopan, kami segan. Kalau nggak sopan, jangan ajak-ajak kita.
Lu kocak memang Caimin ini. Ini tanggapan saya selaku Ketua Umum PKB atas pernyataan Yahya di Semarang. Pernyataan Muhaimin yang sangat keras ini menunjukkan kemarahan dan kejengkelannya terhadap Muhaimin dan Yahya, sehingga dia ya mungkin karena dia ini kan, kalau Muhaimin dan Saifullah Yusuf itu sama-sama keponakan dari Gus Dur dan juga sama-sama darah biru lah di NU, ya kelihatan, makanya dia merasa nggak ada persoalannya sampai ngomongnya seperti itu, apalagi terhadap Yahya Stakuf gitu ya, yang pernah jadi juru bicara pamannya yakni Gus Dur. Dan ini kalau saya lihat di akun dari akun X Caimin ini, unggahan yang diunggah kemarin itu, cuitan yang diunggah kemarin itu sudah sampai tadi sore saja, ini hari Ahad sore itu sudah dilihat lebih dari 1,5 juta viewer. Dan kalau kita baca, kebanyakan komentarnya itu ya mendukung Caimin. Barangkali sikap netizen itu dikaitkan dengan pernyataan Yahya Stakuf sebelumnya yang mengait-kaitkan pansus haji atau pansus angket haji yang dibentuk oleh DPR itu terhadap pelaksanaan haji itu merupakan dari upaya Muhaimin menyerang pribadi Yahya Stakuf, karena kata dia Menteri Agama Yakut Khalil Qomas adalah adik kandungnya. Pernyataan Yahya yang menarik persoalan haji menjadi masalah personal inilah yang mengundang banyak sekali kecaman dari netizen. Demikian juga halnya dengan DPR, bahkan kalangan internal NU sendiri itu juga mengecam pernyataan dari Yahya Stakuf itu. Salah satunya dinyatakan dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jakarta. Memang secara tradisional pengurus NU Jakarta ini bukan bukan mainstream dari NU yang selama ini dikuasai Jawa Timur, dan afiliasinya biasanya kalau Jakarta ini memang tadinya adalah Partai Persatuan Pembangunan, tetapi memang di era Caimin ini hal itu berhasil diterobos oleh Caimin. Ini pada pemilu legislatif lalu itu untuk pertama kalinya PKB itu pecah telur karena berhasil mendapatkan 2 kursi dari daerah pemilihan di Jakarta, dan bersamaan dengan itu kursi dari P3 di DPR RI itu juga hilang karena P3 kan tidak lagi masuk tidak ke DPR karena tidak lolos parliamentary threshold. Demikian halnya juga di Jakarta, di DPRD Jakarta itu suara PKB meningkat 2 kali lipat, dan kursinya itu dari tadinya hanya 5 kursi sekarang 10 kursi, sementara P3 itu hanya 1 kursi saja. Jadi saya kira ini bukan klaim kosong dari Caimin bahwa sekarang ini PKB di bawah kepemimpinan dia yang tadinya tidak ada cawe-cawenya dari NU itu malah lebih laku gitu bahasanya. Dan itu juga dibuktikan bukan hanya di Jakarta, karena sekarang saja di DPR RI juga jumlah perolehan kursi dari PKB itu ketika mereka bergabung dengan koalisi perubahan yang mengusung Anies Caimin itu naik sampai 10 kursi. Dari 58 kursi di DPR RI sekarang menjadi 68 kursi. Jadi sekarang ini jadi walaupun jadi partai menengah, tapi partai menengah yang cukup kuat ya, menengah yang mendekati atas gitu posisinya dari PKB. Ini karena itulah kemudian banyak netizen yang melihat tidak seharusnya Yahya itu melibatkan PBNU dalam pansus haji dan menjadikannya sebagai hal yang bersifat personal. Pansus haji yang dibentuk oleh DPR ini selain karena banyaknya persoalan pada penyelenggaraan haji ini, mulai dari soal tenda yang bersempit-sempit gitu, seperti sarden, kemudian juga soal makanan yang nggak sesuai standar, dan banyak sekali catatan-catatan lain. Tapi yang paling mengundang kemarahan adalah dugaan penyelewengan kuota haji tambahan sebanyak 8.600 orang yang harusnya diperuntukkan bagi jemaah haji reguler itu justru dialihkan oleh Kementerian Agama di bawah Yakut Khalil Qomas ini menjadi jatah ONH+. Padahal kalau kita lihat asbabun nuzulnya gitu ya, asal usulnya kuota tambahan yang diberikan oleh Pangeran Muhammad bin Salman kepada pemerintahan Jokowi itu ini dimaksudkan untuk membantu mengurangi antrian panjang jemaah haji Indonesia. Lumayan ini kalau sampai ada tambahan 20.000 kuota baru dari pemerintahan pemerintahan Arab Saudi. Saat ini antrian haji itu tentu haji reguler ini terus sangat lama ya, sampai 47 tahun yang terlama di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Sementara yang paling cepat, ini kita menyebutnya gitu ya, paling cepat itu Sulawesi Utara itu 17 tahun. Tapi 17 tahun pun itu juga sangat lama yang menunggu itu. Karena itu pada waktu rapat dengan Komisi 8 DPR RI,
itu disepakati untuk penambahan kuota tadi hanya sekitar 8% atau 1.600 itu diperuntukkan untuk haji ONH plus begitu ya. Dan ini juga kemudian dituangkan dalam perpresnya dari Presiden Jokowi. Tapi ternyata kan kemarin yang diberikan ke ONH plus itu sampai 10.000. Artinya dari kesepakatan semula 1.600 ada tambahan baru 8.400. Ini tentu saja mengundang kecurigaan karena ONH plus itu beda dengan haji reguler. Ya ini jelas ini adalah bisnis. Dan kemudian juga anggota DPR juga menemukan fakta bahwa dengan adanya pengalihan kuota sebanyak tambahan 8.400 kuota baru itu ada jemaah haji yang berangkat pada hari itu saja, pada tahun ini juga begitu. Ini kan kelasnya udah kelas haji furoda, dan kalau kelasnya haji furoda itu sangat mahal sekali. Bahkan ini angkanya ya sampai ratusan juta, bahkan juga mendekati angka 1 miliar. Jadi ya wajar kalau kemudian DPR itu mencium ada bau-bau permainan semacam itu, dan dari investigasi misalnya Tempo juga diduga melibatkan juga anggota DPR, karena itu kemudian mereka membentuk majelis kehormatan DPR itu juga menyelidiki soal ini. Jadi ya tidak salah kalau kemudian ada curigaan bahwa ini memang ada kong kali kong, tidak hanya di Kementerian Agama tapi juga bersama beberapa anggota DPR. Ini bukan duit kecil ya, ini duit gede, ini duit miliaran ini. Nah, merespon pansus haji yang dibentuk, pansus hak angket haji yang dibentuk oleh DPR itu, kemudian kan PBNU seperti dikatakan oleh Saifullah Yusuf itu akan membentuk pansus PKB. Dan ya kemudian wajar kalau publik mengait-ngaitkan ini merupakan bentuk dari pansus tandingan yang dilakukan oleh PBNU, dan caranya itu merebut PKB. Bagaimana nasib Caimin dan PKB? Saya kira ini sangat bergantung pada posisi PKB di pemerintahnya Prabowo Gibran. Ini bila PKB masuk pemerintahan, apalagi dapat pos sebagai Menteri Agama, ya dipastikan upaya PBNU merebut PKB itu tidak akan terwujud. Wassalam. Bahkan ini Caimin bersama PKB akan berada di atas angin, ya nggak mungkin lagi diganggu-ganggu oleh PBNU. Dan sangat mungkin posisi Yahya Stakuf sebagai ketua umum dan Saifullah Yusuf sebagai sekjen itu bakal terancam. Karena sebelumnya seperti dikatakan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, dia mendengar ada upaya muktamar luar biasa yang menggoyang kepemimpinan dari Yahya Stakuf. Sebaliknya, bila PKB itu bertahan dan berada di luar pemerintahan, peluang PBNU untuk mengambil alih PKB itu sangat besar. Ini tentu saja saya mengacu pada era pemerintahan Jokowi yang selalu campur tangan dalam konflik internal parpol. Sementara kita bayangkan juga Pak Prabowo akan semacam itu, karena apa? Dasarnya kan Pak Prabowo menyatakan bahwa dia ini murid politiknya dari Pak Jokowi dan meneruskan semua warisan pemerintahan Jokowi. Apakah termasuk dalam soal campur tangan parpol? Saya pribadi sebenarnya menilai nggak akan seperti itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Tapi kita tidak tahu ya. Karena itulah bahwa sinyal PKB akan bergabung dengan Prabowo Gibran dan sebagai konsekuensinya membatalkan dukungannya kepada Anies Baswedan ini tampaknya tidak bisa dilepaskan dari eskalasi konflik kepentingan atau konflik politik antara PKB dengan PBNU. Jadi ini semacam power struggle lah kita ya antara PBNU dan PKB. Caimin bersama PKB itu sangat sadar kelihatannya konsekuensi dari mendukung Anies, dan secara politis itu menjadi sangat rawan dengan manuver PBNU di bawah Yahya Stakuf. Nah, karena itulah saya kira celah ini yang kemudian dimanfaatkan oleh Koalisi Indonesia Maju dengan menawarinya untuk Koalisi Indonesia Maju plus di Pilkada Jakarta terutama dan daerah-daerah lain. Dan dengan Koalisi Indonesia Maju Plus itu termasuk kemudian partai-partai koalisi perubahan yang jelas sekarang yang tanda-tandanya akan bergabung sangat kuat itu adalah Nasdem dan PKB ini untuk pemerintahan. Sementara kalau untuk Koalisi Indonesia Maju Plus itu baru PKB, apalagi kalau kemudian ditambah dengan PKS, ya Anies betul-betul jadi wassalam. Jadi situasinya seperti itulah kira-kira ya. Ini Anies menjadi korban atau dirugikan konflik antara PKB dengan PBNU. Saya Hersmunarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.